Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi untuk semuanya. Dan pada kali ini kita ingin merancang sebuah penelitian dengan objek generasi Z. Kenapa generasi Z? Karena generasi ini meskipun paham teknologi, tapi sisi lainnya mereka tuh sangat gemar sekali untuk keluar kerja. Lalu siapa mereka? Mereka adalah yang lahir antara tahun 1995 sampai 2009. Nah, kenapa mereka itu gemar sekali keluar kerja? Nah, ini surveinya ini. Nah, hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte tahun 2025 yang dirilis oleh Goodstat.id dengan jumlah responden 23.400 sekian di 44 negara termasuk Indonesia itu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan generasi Z keluar dari tempat pekerjaannya sekarang. Hasil surveinya diperoleh 7 faktor yang menyebabkan generasi Z itu keluar dari tempat kerja. Ketersediaan pekerjaan dan kondisi pasar dengan proporsi persentase tertinggi 32%. Diikuti oleh work-life balance sampai ketujuh sebesar 14%, yaitu ketika Gen Z itu dianggap merasa menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Berdasarkan hasil survei ini, kita identifikasikan bahwa yang pertama, faktor penyebabnya ini kan faktor eksternal. Karena ketika generasi Z itu sekarang bekerja dan dia melihat di tempat lain ada pekerjaan yang lain dan kondisi pasarnya memungkinkan, itu dirinya itu untuk keluar dari tempat kerja sekarang. Yang kedua itu karena keseimbangan antara beban kerja kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, work life balance itu menjadi pertimbangan untuk memutuskan keluar tidaknya generasi Z dari tempat kerja, diikuti oleh kompensasi jam kerja yang fleksibel dan perkembangan karir. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan. Kalau yang pertama ini faktor eksternal, yang kedua ini work life balance ini bisa berdiri sendiri. Yang ketiga itu kompensasi sampai ke perkembangan karir, ini dari faktor internal perusahaan, kebijakan perusahaan. Nah, yang ini dari faktor pribadi. Nah, yang ingin kita teliti sekarang itu menyangkut work life balance dan job satisfaction. Kenapa job satisfaction? Karena ketiganya ini terkait sama kepuasan kerja di tempat kerjanya sekarang. Kalau yang pertama, ketersediaan pekerjaan dan kondisi pasar, ini kan faktor eksternal, jadi di luar kendalinya perusahaan. Agar penelitian kita itu bisa memberikan masukan ke perusahaan, maka yang kita teliti ini work life balance dan job satisfaction. Untuk kepentingan penelitian, kita kan perlu jurnal pendukung. Ini kita dapat salah satunya dari penelitiannya Mas Sidik dan Mbak Purwita tahun 2025. Penelitian ini meneliti mengenai generasi Z, dan ujung dari penelitian ini sama seperti fenomena yang kita ungkap, yaitu turnover intention pada karyawan generasi Z, dan dilihat dari work life balance dan job satisfaction. Gambaran dari penelitiannya ini bisa dilihat di kerangka penelitiannya berikut ini. Berdasarkan kerangka penelitian, jurnal rujukan ini dengan variabel bebas, work life balance dan job satisfaction. Kedua-duanya ini diidentifikasikan mempengaruhi turnover intention. Nah, ini dari kerangka penelitiannya ini work life balance dan job satisfaction, dan keduanya mempengaruhi terhadap turnover intention. Kalau model pengaruh langsung kayak begini, ini biasanya kan nanti
olah datanya pakai regresi linear berganda, pakai program SPSS itu. Nah, kalau pakai regresi nanti misalkan kita mereplika penelitian ini dengan dua variabel ini, dan terhadap turnover intention kita menempatkan work life balance sebagai variabel bebas pertama, job satisfaction sebagai variabel bebas kedua. Kalau nanti kita pakai analisa regresi pakai SPSS, ini kan ada uji namanya dua ini kan apa itu uji multikolinearitas, dua ini tidak boleh saling terkait. Nah, tapi logikanya kan ya memang nanti bisa diuji, bisa hasilnya secara statistik itu tidak berpengaruh, uji multikolnya itu bisa, tapi logikanya ya agak susah sebenarnya. Soalnya kan kalau karyawan itu bekerja dengan di tempat kerjanya itu dengan memiliki work life balance yang bagus, ada keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya, dengan sendirinya sebenarnya mempengaruhi kepuasan kerjanya. Jadi alternatif dari modelnya ini kita bisa pakai model yang kedua. Nah, ini kalau model yang kedua ini kita nanti pakai structural equation model, dimana kita juga langsung menghubungkan malah ini dari work life balance langsung dikaitkan dengan atau berpengaruh apa itu diidentifikasikan pengaruhnya dengan terhadap job satisfaction. Work life balance juga mempengaruhi turnover, job satisfaction juga mempengaruhi turnover. Justru ini nanti kalau kita pakai misalkan struktural equation model dengan program PLS, Lisrel atau lainnya, ini dimungkinkan programnya itu memungkinkan ada dua variabel yang saling terkait untuk mempengaruhi turnover intention. Kalau yang pertama ini, kalau kita pakai misalkan analisa regresi, ini memang dua-duanya ini tidak boleh berpengaruh karena dianggap masing-masing sebagai variabel bebas. Kalau work life balance ini mempengaruhi job satisfaction, program SPSS regresi itu menganggap bahwa job satisfaction ini bukan sebagai variabel yang benar-benar bebas untuk memprediksikan turnover intention karena dirinya sendiri ini dipengaruhi oleh work life balance. Jadi dengan jurnal yang apa itu alternatif kedua ini mungkin ini lebih aman bagi kita untuk melakukan penelitian. Justru nanti kita bisa mengidentifikasikan pengaruh work life balance terhadap job satisfaction maupun kemampuan job satisfaction ini dalam memediasi work life balance terhadap turnover intention. Demikian ya adik-adik, kalau ada yang perlu ditanya tinggalkan di kolom komentar. Semua sumber mulai dari awal sampai akhir tadi itu ada di link deskripsi, jadi nanti tinggal kutip dari situ. Demikian, tetap semangat, salam damai dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.